Kevin selesai memeriksa denyut nadi ketika kegiatan minum teh sore akan berakhir. Kegiatan terakhir adalah pesta kecil di malam hari. Karina terlalu malas untuk kembali, jadi dia dengan Kevin pergi ke mall untuk membeli gaun. Karena pestanya bukan untuk kalangan kelas atas, sehingga dia hanya membeli gaun yang seharga 1 juta saja. Gaya desain dan warnanya tidak terlalu menonjol tapi cukup bagus. Tapi desain gaun bagian atas sangat bagus. Kevin juga membeli jas dengan harga yang sama dengan milik Karina. Karena mereka terlambat di pagi hari dan diejek oleh Sisilia, jadi Karina dan Kevin pergi ke salon untuk berdandan dan langsung menuju ke hotel tempat pesta diadakan. Ketika mereka tiba di lokasi, masih ada waktu setengah jam sebelum pesta dimulai, tapi hampir semua orang sudah tiba. Malam ini Karina memakai gaun sepanjang mata kaki dengan v-neck berwarna biru laut. Gaun itu dijahit dengan beberapa pola dan dihiasi dengan manik-manik. Karena gaun ini tidak berlengan, maka Kevin memberinya selendang untuk menutupi lengan putihnya. Pria ini memang cocok disebut hangat tapi juga dingin. Lalu Sisilia, Momo dan Maxi juga telah tiba. Sisilia menghela nafas lega dan moodnya jadi lebih baik saat melihat Karina datang dengan gaun dan memakai selendang, sehingga perhatian akan tertuju hanya pada Sisilia. Sisilia berjalan ke arah Karina dan berkata sambil tersenyum, Karina sudah sampai. Malam ini kamu cantik banget, aku kira kamu bakal telat lagi." Perkataannya ini memang awalnya ingin memuji kecantikan Karina. Tapi kemudian secara tidak langsung dia juga mengatakan bahwa tadi pagi Karina sudah datang terlambat. Karina langsung merasa jijik, tapi tidak menunjukkan di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak secantik dirimu kok, malam ini kamu yang jadi pusat perhatian." Sebenarnya Sisilia cukup cantik dan tubuhnya sangat seksi. Pinggangnya kecil dan dadanya berukuran dekap. Dia memakai gaun tube top berpayet perak malam ini. Ada lubang V kecil yang seksi di tengahnya. Tidak hanya itu saja, tapi roknya juga memiliki belahan yang tinggi, sehingga kaki putihnya akan terlihat saat sedang berjalan. Bisa dibilang dia sangat mempesona dan seksi, sehingga tidak berlebihan kalau mengatakan Sisilia yang jadi pusat perhatian malam ini. Tidak peduli apakah Karina berkata tulus atau basa-basi, tapi perkataannya membuat Sisilia sangat senang. Setelah menyapa Karina, dia menatap Kevin. Pria ini memakai jas abu-abu perak dengan merek yang tidak dia tahu malam ini. Tapi setelan jas ini sangat cocok di tubuhnya yang ramping dan sempurna. Wajahnya yang tampan dan dingin memakai sedikit riasan ringan untuk pria. Kevin mengerucutkan bibir tipisnya dan membuat wajahnya semakin terlihat tampan. Gaya rambutnya dibuat sedikit berantakan dan diberi hairspray sehingga dia jadi terlihat lebih dingin juga mendominasi dari sebelumnya, dan tentu saja terlihat semakin tampan. Karina sedikit mengernyit ketika menyadari bahwa Sisilia sedang menatap Kevin dengan tatapan yang agak agresif. Dia mencoba menahan rasa kesalnya dan berbisik, "Sudah cukup bicaranya, aku akan pergi untuk cari di mana Lista berada." Padahal ruang pesta ini tidak terlalu besar dan hanya cukup untuk 40-50 orang, sehingga dalam sekali lihat kita bisa menemukan posisi orang yang dicari. Sisilia memandangi Karina dan Kevin yang sudah pergi dan bibir merahnya tersenyum licik. Karina menyeret Kevin ke sisi lain dengan marah dan memelototinya. Dalam hati memaki, "Sial, wanita menyebalkan itu tertarik pada Kevin." Kevin yang ditatap seperti itu olehnya hanya bisa diam. Ketika Lista sedang mengobrol dengan komikus lain, dia melihat Karina dan Kevin datang. Dia juga melihat kalau Karina sepertinya sudah membicarakan sesuatu dengan Sisilia, sehingga dia langsung berpamitan dan berjalan ke arah mereka. "Karina, Sisilia bilang apa padamu sampai kamu kesal lagi?" Lista bertanya sambil berbisik. "Malam ini pakaiannya sangat seksi dan itu membuatku kesal." Karina dengan santai berbohong dan memelototi Kevin lagi. Kevin sepertinya mengerti alasan kenapa dia ditatap seperti itu, hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan tidak bicara.
Lista tidak curiga kenapa Karina menatap Kevin seperti itu, karena dia melihat syal yang ada di pundaknya. Mungkin Tuan Kevin khawatir kamu masuk angin. Lista menyentuh syalnya dan berkata sambil tersenyum. Karina cemberut dan mengubah topik pembicaraan. Kevin tidak tertarik dengan topik seputar komik, jadi dia hanya berdiri diam di sampingnya dan mendengarkan Karina yang mengobrol dengan Lista. Selama periode ini satu persatu orang masuk ke ruang pesta dan bahkan beberapa orang asing juga ikut masuk ke ruang pesta. Setelah semua orang datang, pembawa acara berdiri di atas panggung untuk memberikan pidato. Topik yang dibahas adalah seputar industri komik dan mengatakan bahwa malam ini akan ada 8 atau 9 investor film dan televisi yang datang ke pesta. Harapan terbesar dari mereka yang juga bekerja di dunia komik adalah komik yang mereka buat bisa dijadikan anime ataupun film. Karena itu begitu penyelenggara mengatakan ini, suasana pesta jadi sedikit heboh. Di akhir juga disebutkan bahwa di akhir pesta akan ada sesi undian, sedangkan hadiahnya masih dirahasiakan. Setelah pidato, pesta sudah resmi dimulai. Karina berdiri seperti orang asing, diam-diam memperhatikan banyak komikus atau editor dalam yang mengobrol bersama para investor film dan televisi di pesta. Setelah memperhatikan sebentar, Karina merasa bosan dan mengalihkan pandangannya. Dia mengambil permen dari keranjang permen di sebelahnya, mengupas bungkus permen dan memasukkannya ke dalam mulut. Permen ini adalah permen kenyal, bagian luarnya dilapisi dengan susu yang manis dan lembut. Kalau menggigit dengan agak keras, maka kulit susunya akan terbelah dan selai stroberi manis di dalamnya akan meledak di mulut. Rasanya sangat enak. Permen ini enak, Karina berkata pada Kevin sambil mengunyah permen. Aku belum pernah makan ini. Pada dasarnya ketika dia dewasa, dia tidak terlalu suka gula dan lebih tepatnya tidak suka makanan manis, kecuali buah-buahan. Kamu suka? Kevin melirik bungkus permen di tangannya. Ya, ini enak, Karina mengangguk, karena permen di keranjang terdiri dari beberapa permen lainnya. Jadi dia mencoba menemukan satu dan menyerahkan padanya, cobalah. Kevin mengambilnya dengan ekspresi datar, membuka bungkus permen dan memasukkan ke dalam mulutnya. Enak, kan? Karina bertanya dengan penuh harap dan semangat, seolah-olah dia sedang menyemangati idolanya. Isi permen itu selai stroberi asli dan rasanya sangat segar. Ya, cukup enak, Kevin setuju dengannya. Karina selesai memakan permen itu lalu mencari permen lain berwarna biru dan berkata, nanti saat pulang, aku akan cari apakah permen ini dijual online atau tidak. Kevin bergumam dan melihat tingkahnya yang lucu ketika sedang mencari permen di keranjang permen. Setelah melihat Karina makan beberapa permen, akhirnya dia mengingatkan, sudah cukup, jangan terlalu banyak makan permen. Dengan enggan Karina yang masih memegang beberapa permen di telapak tangannya, membalikkan punggungnya dan memasukkan permen itu ke dalam tas tangannya yang kecil dan bulat. Ketika dia berbalik, Karina minum segelas jus dan berkata padanya, aku mau ke toilet. Sini aku bantu pegang tasmu. Kevin mengambil tas dari tangannya, pergilah dan cepat kembali. Karina menggertakkan giginya, aku mau dandan nih. Kalau kamu ambil tasku, gimana caranya aku bisa dandan? Kamu tidak perlu dandan lagi, kamu yang paling cantik di antara orang di ruangan ini. Kata Kevin, karena pujian yang tak terduga itu, membuat Karina kaget dan bahkan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Akhirnya dia tersenyum manis pada Kevin dan pergi ke kamar kecil dengan linglung. Tidak lama setelah Karina pergi meninggalkan ruang pesta, Cecilia yang terlihat mempesona berjalan ke arah Kevin. Kevin sedang menunduk sambil mencari permen yang barusan Karina makan di keranjang permen. Dia menemukan beberapa dan memasukkannya ke dalam tas tangan Karina. Cecilia dengan tenang ingin mengajaknya bicara, mendekatinya dan berbicara dengan suara lembut juga genit. Aku tidak mengira kalau Tuan Kevin suka permen, imut banget sih. Aku juga dengar kalau pria yang suka permen itu sangat romantis. Karina yang suka makan permen, Kevin mendongak, meliriknya dengan dingin dan bertanya,
dari mana kamu bisa lihat aku pria yang romantis? Cecilia membeku, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Kevin bantu Karina cari permen, romantis banget. Kevin mengabaikannya dengan ekspresi dingin. Karena jenis permen biru yang disukai Karina sudah habis, jadi dia berjalan ke tempat lain dan terus mengambil permen. Tangan berbentuk bulat itu besarnya sekitar 15 cm, di dalamnya ada beberapa produk makeup dan skincare yang berukuran kecil dan ponsel, sehingga tidak akan muat untuk menaruh lebih dari 20 permen. Setelah Karina selesai pergi ke toilet dan kembali ke ruang pesta, dia melihat bahwa Cecilia sepertinya sedang mengajak Kevin bicara dan ekspresinya berubah menjadi dingin. Dalam hatinya berpikir, padahal Cecilia kan sudah pacaran sama Maxi, dan kenapa dia terus mendekati Kevin? Aku kembali. Karina berkata dengan suara keras. Barusan Nona Cecilia bilang aku imut dan romantis. Karina, apa menurutmu aku imut dan romantis? Kevin memberitahunya dengan pelan apa yang barusan Cecilia katakan padanya. Imut, romantis, wajah Karina yang sudah merona karena makeup langsung berubah. Pria ini imut, apanya yang romantis? Dia berpikir sepertinya Cecilia buta dan tidak berencana untuk menegur Cecilia. Cecilia cuma bercanda, jangan dianggap serius. Karina berpura-pura mendekati Cecilia dan berkata padanya, aku sudah lama kenal dia dan aku belum pernah lihat sisi imut dan sisi romantisnya tuh. Hei Cecilia, jangan tertipu olehnya. Cecilia membeku dan wajahnya berubah pucat. Dia malu dan marah karena tidak menyangka kalau Kevin akan memberitahu Karina apa yang barusan dia katakan. Cecilia mencoba menjelaskan, Karina barusan aku lihat Tuan Kevin memasukkan permen ke dalam tas dan bilang itu untukmu. Jadi aku pikir tindakan Tuan Kevin itu imut dan romantis. Oh, jadi gitu. Karina mengambil kembali tas dari tangan pria itu, membuka resleting tasnya dan melihat bahwa tasnya diisi dengan jenis permen yang baru saja dia makan. Memikirkan pria yang terus mengambil permen tanpa ekspresi ketika Karina pergi, lalu berkata, iya sih dia imut banget, padahal jarang romantis kayak gini. Cecilia menghela nafas lega, meskipun dia ingin mendekati Kevin, tapi dia tidak mau ada gosip tersebar karena hal ini. Setelah mengobrol sebentar dengan Karina, dia berbalik dan menghampiri Maxi yang sedang mengobrol dengan investor film dan televisi. Karina menatap ke arah Cecilia yang sudah pergi dan berpikir dalam hati, Kevin ini pria dingin tapi tidak tahu kalau ada orang yang sedang menggodanya. Polos banget sih, Kevin memberitahunya. Begitu dia datang padaku dia bilang, aku tidak menyangka Tuan Kevin suka permen, imut banget sih. Aku dengar pria yang suka permen itu sangat romantis. Karina merasa geli ketika Kevin mencoba meniru nada bicara Cecilia dengan ekspresi datar. Setelah pesta, Cecilia sudah tidak mencoba mendekati dan mengajak Kevin bicara lagi. Di akhir pesta saat pengumuman pemenang undian, ternyata Karina memenangkan hadiah pertama dan mendapatkan satu set peralatan gambar brand mewah bernilai lebih dari 200 juta. Namun pihak penyelenggara membuat permintaan, yaitu setelah kembali mereka meminta Karina untuk memposting beberapa foto di Instagram. Karina langsung paham bahwa peralatan menggambar brand mewah ini disponsori oleh satu merek dan karena dia punya ratusan ribu penggemar yang setara dengan mengiklankan merek ini. Namun dia cukup senang karena mendapatkan peralatan menggambar ini, lalu memposting di Instagram untuk mengiklankan produk merek itu. Mereka pulang lebih dari jam 10 malam, begitu Karina mau masuk kamar. Dia melihat ada beberapa pria muda dan tampan duduk di sofa ruang tamunya. Kok ada kakak laki-laki tertua, kedua, ketiga, keempat, kenapa kalian di sini? Kapan datangnya? Kenapa tidak telepon dan kasih tahu aku? Karian bertanya dengan heran. Dia sudah tinggal di kota Leicester selama lebih dari 2 tahun. Kakak tertuanya Adam River, kakak keduanya Dominic River, kakak ketiga Hans River dan kakak keempatnya Jonah River. Untuk pertama kalinya mereka datang bersamaan ke rumahnya. Nama-nama kakak laki-lakinya mudah diingat karena nama belakang mereka adalah
River. Aku kangen kamu. Emangnya tidak boleh datang menemuimu? Kakak keempatnya Jonah yang mengatakan ini. Ya, aku juga kangen. Karina mengangguk sambil tersenyum. Dia sering berpikir bahwa kakak keempatnya mungkin reinkarnasi dari roh jahat di kehidupan sebelumnya, sehingga perkataannya sangat pedas begitu dia bicara. Kemarilah Karina. Kakak pertamanya Adam berbicara dengan lembut dan melambaikan tangan padanya. Ada kursi kosong di sebelahnya yang sepertinya memang disediakan untuk Karina. Karina berjalan dengan patuh. Dia menduga kalau kakak laki-lakinya datang dari Kyoto karena peduli dengan hubungan percintaannya. Apalagi kakak laki-lakinya sudah mengikuti Instagramnya. Di masa lalu mereka akan selalu komentar di setiap postingan Instagram Karina, dan rasanya percuma membeli likes dan komentar palsu karena komentar kakak-kakaknya akan selalu jadi komentar 5 teratas. Namun Karina tidak melihat kakak laki-lakinya memberi komentar di 2 postingan Instagramnya. Dan sejak Kevin mengumumkan bahwa dia adalah pacar Karina, kakak laki-lakinya juga tidak pernah menelepon untuk bertanya. Sepertinya mereka menahan diri, iya kan? Dan tiba-tiba mereka datang ke sini. Ini hari yang dingin sekali, kenapa kamu pakai baju seperti ini? Kakak ketiganya Hans langsung mengambil selimut yang ada di sofa, menyelimutinya dan juga membungkusnya menjadi seperti kepompong ulat sutra. Aku tidak sempat pulang dan langsung menghadiri pesta di hotel. Karina menjelaskan, dia memakan gaun malam dan mengenakan selendang. Saat turun dari mobil sampai jalan ke rumahnya memang agak dingin. Tapi penghangat di rumahnya sangat bagus sehingga dia langsung merasa hangat. Makanan di pesta pasti tidak enak, Karina, lapar tidak? Kakak kedua akan masak untukmu ya? Dominic bertanya dengan prihatin. Aku tidak lapar kok, aku sudah makan di pesta, jawab Karina. Karina sudah pulang, Gushen melirik keluar dapur dan setelah sekitar setengah menit, dia keluar sambil membawa semangkuk obat. Aku bantu rebus obat untukmu, minumlah selagi panas. Tahun lalu Karina pingsan dan dibawa ke rumah sakit karena anemia dan butuh transfusi darah. Kemudian kakak-kakaknya sangat ketakutan ketika mengetahui hal ini. Oleh karena itu Gushen yang tinggal bersamanya sangat perhatian dan terus membantu merebus obat setiap malam untuk kesehatan tubuhnya. Karina langsung mengerutkan kening ketika mencium bau obat yang familiar. Bau obat ini cukup menakutkan.